Untuk jangka pendeknya kita boleh manfaatkan untuk technical rebound atau memang untuk cicil aja, untuk cicil beli. Berikutnya ada saham ASA. ASA juga kita lihat hari ini sudah dibahas dari beberapa video sebelumnya. Hari ini ASA ini melanjutkan kenaikan dan hari ini breakout dengan volume transaksi yang memang cukup menarik. Ya, ini secara teknikal teman-teman bisa dilihat ini tembus di area fraktal atasnya di area 2770 dan hari ini memang masih cukup menarik tentu saja. Supportnya itu kita ambil areanya ada di 2720, itu ambil dari fraktal atas di area sini. Silakan dicatat teman-teman, dengan target potensinya ada di 3030 untuk jangka pendek, 3320 dan 3500 untuk jangka menengahnya. Jadi sesuaikan dengan trading plan ya, dengan trading plan-nya. Kalau memang teman-teman masih hold ya dari bawah, ini rekomendasi untuk hold, atau memang bagi teman-teman yang memang untuk jangka menengah, memang untuk trading saja, ya silakan manfaatkan untuk trading saja. Tapi ini secara overall dari sisi teknikalnya ini sangat menarik ya breakout-nya ya di area sini. Dan secara stokastik dan RSI di sini adanya dekat dengan area jenuh beli. Jadi waspada sekali lagi kalau ada profit taking untuk jangka pendek. Tentu saja pasti ada. Nah, ini untuk ASA. Berikutnya untuk asing bagaimana hari ini? Asing hari ini mencatatkan net buy sebesar 26 miliar. Ini cukup tangguh hari ini ya dari ASA, karena memang sentimen dari ASA sendiri kan memang cukup menarik ya dari sisi fundamental. Nah, untuk broker summary hari ini ada akumulasi dari BK tentu saja. Di sini ada YPPDCC juga masih mencatatkan net transaksinya di sini, tapi overall masih diakumulasi hari ini. Nah, untuk ASA kinerjanya seperti ini, dan untuk technical support dan resistennya silakan dicatat. Berikutnya kita akan bahas saham lainnya, yaitu dari Big Bank, bukan Big Bank sih, tapi dari bank-bank kecil, yaitu salah satunya dari saham Agro. Ya, Agro kita lihat nih, memang hari ini beberapa saham big caps masih melanjutkan kenaikan, tapi kita tidak lupa yaitu ada saham bank kecilnya, yaitu dari Agro. Ini wait and see sebenarnya ya, hari ini memang mencatatkan naik ya, ini sebesar 5%, tapi tutupan closingannya ada di 1060. Nah, secara teknikal memang kan dia masih di dalam downtrend channelnya, tapi ini manfaatkan saja untuk technical rebound hari ini. Kalau memang teman-teman hari ini sudah ambil untuk Agro, ya silakan di hold terlebih dahulu, dengan area targetnya itu ada di 1090 untuk target pertama. Nah, kenapa saya ambil Agro ini? Karena memang hari ini ada reversal, tentu saja diharapkan kalau memang esok masih bisa melanjutkan kenaikan, ini untuk take profitnya ada di 1150, itu di area TP keduanya. Nah, yang penting dia melewati dulu di TP1 di 1090, kalau memang kuat di 1150. Jadi manfaatkan saja untuk technical rebound. Nah, kalau esok jebol dari support di area 1005 di area sini, misalkan jebol ke bawah ke sini, ya kita jangan ambil. Tapi kalau memang esok hari masih melanjutkan kenaikan, ini masih cukup menarik untuk Agro. Nah, memang secara inflow ini volumenya memang di bawah rata-rata. Stokastik dan RSI-nya ini belum naik ke atas, tapi memang di bawah 70. Ini boleh diperhatikan untuk Agro esok hari. Kalau memang esok hari kuat ya di area sini, di area support, atau memang esok hari candlenya hijau, ini bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau memang esok hari volumenya kecil, kemudian dia tidak kuat di area 1000-an, di area 1005 ini, teman-teman jangan ambil ya, ini untuk Agro. Jadi spekulatif buy untuk Agro. Dan untuk teman-teman bagi yang sudah punya, ini boleh hold dan esok hari bisa melakukan sell-nya, atau memang untuk jangka pendek saja, trading jangka pendek. Nah, untuk Agro seperti ini. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Kita lihat, hari ini ada net buy, tentu saja ini Agro ini masih di net buy dari tanggal 5 April sampai tanggal 20 April, ini masih di net buy. Tentu saja ini masih cukup menarik secara teknikal.
secara teknikal untuk jangka panjang kan memang masih dalam strong downtrend-nya. Tapi manfaatkan saja reversal atau jangka pendek untuk agro. Nah, ini untuk saham agro. Berikutnya ada saham Baca. Ya, Baca hari ini kita lihat. Hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 3,4%. Tutupan closingannya jadi 184. Nah, Baca ini kita lihat ini cukup menarik secara secara teknikal karena memang hari ini reversal dari area support. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 174 ini sebagai area support dan hari ini dia mantul di area sini dan dia kuat. Nah, untuk target price dari Baca sendiri ini ada di area 199 ini sebagai area take profit pertama atau resisten pertama. Jadi manfaatkan saja technical rebound. Didukung dengan volume transaksi yang memang masih menarik, memang di bawah rata-rata, tapi secara stokastik dan RSI di sini adanya golden cross. Ya, paling esok hari kalau adanya kenaikan ini untuk jangka pendek saja, jangan untuk jangka panjang tentu saja. Tapi beda lain cerita kalau memang esok hari ada dana besar masuk nih untuk Baca. Jadi kita bisa sesuaikan trading plan-nya. Dan untuk area resisten di 199. Nah, kalau memang esok hari tidak kuat untuk melanjutkan kenaikan atau memang masih areanya di area sini dan gagal bertahan, yaitu masih ada area support yang ada di 174. Jadi manfaatkan saja untuk technical rebound untuk saham Baca. Nah, untuk asing hari ini kita lihat hari ini mencatatkan net buy sebesar 129, tidak terlalu tinggi, memang ini hanya kecil ya secara transaksi untuk hari ini juga. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham Unilever. Ini untuk Unilever hari ini bagi teman-teman yang memang suka untuk investasi jangka panjang, Unilever ini boleh diperhatikan. Memang secara trend line ini masih cenderung downtrend. Nah, bisa dilihat dari garis trend di area sini, ini masih downtrend untuk jangka panjangnya seperti ini. Tapi untuk jangka pendeknya kita boleh manfaatkan untuk technical rebound atau memang untuk cicil aja, untuk cicil beli. Bagi teman-teman yang memang kelebihan dana atau kelebihan duit, ini boleh nih untuk masuk pelan-pelan atau memang cicil sedikit. Nah, untuk jangka pendek, untuk Unilever ini bisa target price-nya ada di 3.520 sebagai area target price untuk jangka pendek. Bahkan kalau memang dia kuat melewati TP1 ini, bisa ke target berikutnya yang ada di 3.690. Tentu saja ini untuk jangka pendek saja, tapi tidak semerta-merta 1 atau 2 hari tentu saja karena memang Unilever ini kan memang bobotnya bobot tinggi. Jadi ini perlu adanya beberapa hari untuk melanjutkan kenaikan. Supportnya ada di 3.350 di area sini. Ini sebagai area support. Silakan dicatat. Didukung dengan stokastik dan RSI yang memang sudah golden cross. Ini semoga esok hari bisa melanjutkan kenaikan ya untuk potensialnya di area 3520 untuk jangka pendek. Jangka berikutnya ada di 3690. Jadi silakan kalau memang teman-teman mau swing trading untuk jangka pendek ya boleh saja nih masuk pelan-pelan di area sini. Kemudian untuk profit taking di 3520 atau di 3690 kalau memang dia jebol di 3520-nya. Nah, untuk investasi jangka panjang ini masih menarik tentu saja, tapi geraknya slow melo-melo bahkan di atas 1 tahun atau 2 tahunan nih untuk Unilever. Nah, untuk transaksi asing gimana nih hari ini? Hari ini adanya net buy sebesar 5 juta. Ini tidak terlalu tinggi tentu saja. Hari ini ada broker sabar ini ada KZ, BKPD. Di sini ada akumulasi dari KZ tentu saja dan ada BK juga ada akumulasi. Kemudian PD di sini ada akumulasi, namun di sini ada sellernya tapi tidak terlalu signifikan. Silakan dicatat untuk support dan area resisten untuk Unilever. Strateginya boleh untuk swing trading dan untuk jangka pendek boleh saja. Tapi ini geraknya memang slow melo-melo. Jadi yang sabar kalau memang untuk saham Unilever. Nah, silakan dicatat. Untuk saham berikutnya itu ada saham TOWR. Ini dari tower-toweran. Hari ini teman-teman naik sebesar 3,0%. Hari ini tower naik sebesar 3%. Karena memang didukung dengan adanya pertumbuhan pendapatan yang positif nih untuk saham tower ya. Nah, kita lihat nih.
Oktober hari ini memang masih bergerak dalam area konsolidasinya, tentu saja memang ada di area fraktal bawah ya. Dan hari ini dia mencoba menembus area fraktal atasnya di 1050 tapi tidak kuat, dan hari ini false breakout tentu saja. Nah, bagaimana nih strateginya untuk TOWR? Bagi teman-teman yang memang suka atau memang yang sudah punya untuk saham TOWR ini dari modal bawah, ini boleh hold terlebih dahulu dengan area supportnya ada di 1005 di area sini. Ini sebagai area support. Nah, untuk area target price-nya ada di 1075 sampai di 1085. Bahkan kalau memang kuat masih dikasih bonus di 1095 di area sini. Nah, tentu saja kalau memang esok hari adanya breakout dari area 1050 yang ada di area sini. Tapi kalau gagal breakout, dia cenderung akan terkoreksi dan menyentuh garis area bawah di area 1014-an di area sini kalau memang dia tidak atau tidak kuat untuk melanjutkan penguatan. Tapi didukung dengan volume transaksi yang cukup tinggi, ini diharapkan esok hari masih bisa melanjutkan kenaikan yang memang secara katalis positifnya itu kan memang adanya pertumbuhan dari pendapatan yang memang positif. Nah, silakan dicatat untuk area support dan area resistennya. Secara stokastik dia cenderung ke atas. Hari ini adanya ini pembalikan arah tentu saja. Kalau memang esok hari masih melanjutkan kenaikan, bahkan memang masih menyentuh area 70 ke atas, ini masih cukup menarik untuk TOWR. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Kita lihat hari ini adanya net buy sebesar 10 miliar ini untuk transaksi asing hari ini untuk TOWR. Dan untuk broker summary hari ini ada AK, BK, YU, YP. Ini masih adanya pembelian dari BK ini masih diakumulasi. Tentu saja bisa dilihat di sini tidak ada BK tentunya, dan ini BK masih mengakumulasi. Dan untuk TOWR seperti ini. Silakan dicatat support dan area resistennya.